Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab. Pentingnya adab dalam kehidupan manusia. Pengertian adab dalam Kamus Al-Maurid artinya kesantunan, kesopanan, perbaikan, sopan santun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa adab itu adalah mengamalkan segala perkara yang dipuji, baik perkataan atau perbuatan. Ulama mengatakan adab itu adalah mengamalkan akhlak yang mulia. Pengertian adab. Menurut Ibnu Qayyim, kata adab berasal dari kata ma'dubah. Kata ma'dubah berarti jamuan atau hidangan. Dengan kata kerja adaba ya'dibu berarti menjamu atau menghidangkan makanan. Kata adab dalam tradisi Arab kuno merupakan simbol kedermawanan di mana al-adib, pemilik hidangan, mengundang banyak orang untuk duduk bersama menyantap hidangan di rumah. Istilah adab merupakan salah satu istilah yang diidentik dengan pendidikan akhlak. Bahkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa adab adalah inti dari akhlak karena di dalamnya mencakup semua kebaikan. Lebih dari itu, konsep adab ini pada akhirnya berperan sebagai pembeda antara pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. Adab yang pertama adalah adab kepada Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beriman kepadanya, menaati segala perintah dan menjauhi larangannya, bersyukur kepadanya dengan melaksanakan sholat dan selalu berzikir, takut terhadap siksaannya. Yang dilakukan dalam adab kepada Allah yaitu sholat, salah satunya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Sholat kewajiban bagi orang beriman, karena amal yang akan dihisab terlebih dahulu adalah tentang sholatnya. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 69. Pembeda antara orang kafir dan mukmin adalah sholat. Disesuaikan waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian adab kepada Allah yang berikutnya adalah berzikir. Sama dengan sholat, berzikir dilakukan bukan hanya di dalam masjid saja, tapi berzikir mengingat Allah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir menjadi hati kita tenang. Surat Al-A'raf ayat 28. Orang yang zikir setelah sholat termasuk orang yang didoakan para malaikat, dan di riwayat lain bahwa berzikir setelah subuh hingga matahari terbit maka seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, atau terbaring. Surat Al-Imran ayat 191. Adab yang berikutnya adalah adab kepada Al-Quran. Adab kepada Al-Quran senantiasa membacanya, tadarus, memperbaiki bacaan, tahsin, menghafalkannya, tahfiz, mentadaburi ayat-ayatnya, mengetahui terjemahannya dan tafsirnya, serta mentafakurinya. Tadarus, tahsin, tahfiz, tarjim, tafhim. Membaca Al-Quran harus dengan tartil, nggak boleh terburu-buru. Membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid dengan benar. Al-Quran bersifat mutawir. Al-Quran bersifat mutawatir, artinya sama sepanjang masa dan selalu terjaga. Al-Quran mukjizat terbesar bagi para nabi. Menghafalnya adalah kewajiban. Adab yang berikutnya adalah adab kepada Islam.
Adab kepada Islam senantiasa menunjukkan satu, kebanggaan terhadap Islam dengan menjaga identitas Islam dalam berpakaian, menutup aurat, tutur kata yang baik, sikap dan perilaku yang baik. Yang kedua, selalu berpegang teguh terhadap ajarannya dengan cara istiqomah, konsisten, dan memperkuat akidah. Ketiga, mendakwahkan Islam baik lisan, khatib, kultum, dan lain-lain, serta tulisan, membuat tulisan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Adab kepada Rasulullah. Adab kepada Rasulullah dengan cara salawat kepadanya, surat Al-Ahzab ayat 56. Kedua, mengikuti sunnah-sunnahnya, yaitu tahajud, membaca Al-Quran, salat wajib dengan berjamaah, melaksanakan salat duha, gemar membantu orang lain dengan bersedekah, selalu menjaga wudhu, dan selalu meminta ampun kepada Allah atau istighfar. Yang ketiga, sholawat akan menyelamatkan dari api neraka. Orang yang paling selamat di antara kalian adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku di antara kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Sholawat pendek. Ini adalah sholawat pendek, sholawat syifa, sholawat tibbil qulub. Seperti ini nadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu dia sholawat pendek. Adab berikutnya adalah adab kepada diri sendiri. Adab kepada diri sendiri dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Dengan cara yang pertama, taubah, mengakui kesalahan dan tidak mengulang kesalahan. Al-Imran 134. Kedua, muraqabah, berperilaku jujur. Surat Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi di lehernya. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi diri. Yang keempat, mujahadah, bersungguh-sungguh. Adab yang berikutnya adalah adab kepada diri sendiri, yaitu muhasabah, introspeksi diri. Kemudian 4, mujahadah, ya bersungguh-sungguh untuk selalu berbuat baik. Adab kepada orang tua, guru, tetangga, tamu, dan sesama muslim lainnya dengan menunjukkan sikap sopan, peduli, toleransi, dan kerjasama. Kesungguhan adalah awal dari keberhasilan dan kesuksesan. Berbakti kepada orang tua. Adab terhadap orang tua. Yang pertama, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam atau tidak menyenangkan. Yang kedua, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Yang ketiga, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Yang keempat, tidak duduk di depan orang tua sedangkan mereka berdiri. Yang kelima, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau itsar dalam perkara duniawi. Adab kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada insan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu.
Quran Surat Luqman ayat 14. Adab yang berikutnya adalah yang terakhir, adab kepada guru. Adab-adab terhadap guru. Yang pertama, memberi salam dan senantiasa hormat kepada guru. Kedua, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Yang ketiga, jika ingin bertanya, meminta izin terlebih dahulu dan cari waktu yang sesuai untuk bertanya. Yang keempat, senantiasa menampakkan sikap menerima pendapat guru. Yang kelima, hindari perbuatan atau perkataan yang tepat yang dapat menyinggung perasaan guru. Yang keenam, memberi bantuan kepada guru apa yang bisa dibantu. Yang ketujuh, berbicara baik dengan guru dan tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan guru. Yang mungkin yang kedelapan, adab kepada guru yaitu ketika lagi PJJ berlangsung, kalian menggunakan daring online ya, Google Meet atau Zoom, senantiasa murid-murid mengaktifkan kameranya. Dan itu adalah salah satu adab kepada orang lain ya, kepada guru salah satunya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.